Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Haris Panggabean di acara STM Suara Tengah Malam. Cerita keempat yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata. Kisah yang sempat viral di Kaskus. Di forum yang bernama Kaskus sempat viral sebuah cerita menakutkan yang diberi judul Keluarga Tak Kasat Mata. Cerita ini dikisahkan oleh tokoh bernama Genta. Ternyata itu bukan hanya cerita fiksi, melainkan pengalamannya sendiri saat berkantor di sebuah rumah tua di kawasan Jogja. Genta menceritakan banyak peristiwa di luar nalar yang telah ia alami. Dirinya juga bertemu sosok-sosok tak menyenangkan yang kerap mengganggunya dan temannya, seperti kuntilanak, nenek berkerudung, anak-anak yang berjalan mundur, sampai dengan sundel bolong yang bernama Siti Sujera. Cerita kelima yang berjudul Cerita Seorang Pria Terjebak Sendirian di Kota Hantu Saat Lockdown Virus Corona. Seorang pria terpaksa tinggal di kota hantu sendirian selama karantina virus corona karena terjebak badai salju. Brand Underwood mengatakan dia telah mencairkan salju untuk air setelah tinggal selama seminggu di Cherokee, California, tepat saat lockdown virus corona tersebut diberlakukan. Dikutip dari Sky News 20 April 2020, Brand mengatakan dia tiba di sana saat cuaca baik sebulan yang lalu. Tetapi 4 hari berturut-turut salju membuatnya terjebak di sana sendirian sejak saat itu. Sampai saya pikir suatu pagi saya bangun dan melihat salju di atas truk. Setelah membeli bekas kotak tambang perak itu seharga 1,4 juta dolar, atau kita kalkulasiin sekitar 2,6 miliar rupiah pada tahun 2018. Ia meninggalkannya di tangan pengurus penuh waktu selama 21 tahun, Robert Desmarais. Ketika lockdown itu menghambat penyebaran COVID-19 dimulai, marketer berusia 32 tahun itu akhirnya mengambil alih kepengurusan tanah seluas 122 hektar selama seminggu. Sementara Desmarais mengunjungi Arizona untuk mengunjungi istrinya. Jaraknya 42 km dari toko kelontong terdekat. Tetapi salju setinggi 1,2 meter membuatnya sulit berpergian. Brand Underwood juga mengatakan pengalamannya selama tinggal sendirian di kota dengan 22 bangunan itu telah membuatnya percaya rumor kota itu berhantu. Dia mengatakan kota itu pernah menjadi tema dari episode acara TV Ghost Adventures yang menyebut kota itu dihuni oleh hantu 2 anak yang meninggal setelah terjebak dalam lemari. Gokil, ngapain dia di lemari? Terlepas dari hantu dan mungkin beberapa kucing hutan, saya sendirian. Jadi saya sudah mendapat tamu, tetapi belum tentu menyambut. Saya sudah mendengar beberapa suara aneh, dan saya melihat buku yang jatuh dari rak tanpa sebab yang jelas. Brand Underwood mengatakan dia memiliki cukup beras dan makanan kaleng untuk bertahan hidup sampai kondisinya memungkinkan keluar kota. Cukup dingin dan saya cukup lapar. Tetapi saya tahu ada banyak orang-orang di dunia dalam posisi yang jauh lebih buruk, katanya. Sedangkan
Untuk hiburan selama kesendiriannya di kota hantu, Underwood hanya mengandalkan internet yang putus nyambung. Saya benar-benar melewatkan semua fenomena Netflix, katanya. Dia mengatakan Cerro Gordo sebagian besar tidak berpenghuni selama sekitar 100 tahun setelah operasi penambangan di sana berhenti pada awal 1900-an. Banyak bangunan persis seperti sekarang jadi penuh sejarah. Dia merencanakan untuk mulai mengizinkan pengunjung Airbnb ke kota hantu tersebut pada bulan Mei menjelang akhir musim panas. Tergantung pada apakah lockdown virus corona yang masih berkelanjutan. Cerita keenam yang berjudul Alas Roban, ada warung gaib. Unggahan akun Twitter @ama_aisan tentang cerita misteri yang terjadi di Alas Roban menjadi perbincangan warganet beberapa jam terakhir. Bahkan, cuitan tersebut juga mengumpulkan beberapa cerita horor yang pernah dialami sejumlah warganet ketika melewati Alas Roban. Selain membuat banyak warganet yang membagikan cerita seram yang dialaminya di Alas Roban, unggahan @ama_aisan tersebut juga meminta bantuan untuk mendoakan berbagai korban pembegalan yang pernah terjadi di Jalan Alas Roban ini. Sekarang, bahas ini dong, Alas Roban. Coba yang punya pengalaman di sini siapa? Menurut kalian yang bikin tempat jadi angker apa aja? Sekalian bantuin doa untuk para korban pembegalan di sini. Jinnya di sini ganas-ganas. Entah apa yang membuat mereka seperti itu. Tulis akun @ama_aisan. Salah satu kisah yang mendapat paling banyak perhatian tentang cerita horor yang dialaminya ketika melewati Alas Roban adalah kisah akun @barryoism. Akun barryoism bercerita bahwa pengalaman menyeramkannya berasal dari sopirnya yang seorang warga asli Batang dengan bekal pengalaman sebagai sopir bus antar provinsi. Kisah horor yang dialaminya pun begitu berlimpah. Beliau sering banget cerita kejadian mistis yang dia dan juga orang lain rasakan, alami ketika melintasi Alas Roban. Ada satu cerita yang masih melekat sampai sekarang. Warung gaib. Tulis akun barryoism. Cerita tersebut berawal ketika sopir dari pemilik akun barryoism harus menghentikan motornya karena bannya bocor, tiba-tiba kempes. Ketika itu juga dirinya memilih untuk pergi ke sebuah warung yang berada di sekitar jalan tersebut. Di warung itu, beliau beli kopi, gorengan, dan mie instan. Sempat juga ngobrol-ngobrol sama yang punya warung sambil nunggu. Siapa tahu temannya ada yang lewat, tulis aku barryoism. Setelah ngobrol dan menunggu beberapa lama, dirinya merasa kecapean dan mengantuk. Akhirnya, sopir barryoism meminta izin ke ibu yang punya warung untuk tidur di warung tersebut. Ya, cerita pun sekian sampai situ. Jangan lupa saksikan STM Suara Tengah Malam dengan cerita horor yang lebih menarik lagi. Gua Haris Panggabean pamit undur diri. Ciao.